Si anak senatang tahunya. Dia nan tahu je nyolai nan kawan-kawannya. Kenapa? Karena dia rajin baca Quran. Jadi memorinya itu disehatkan oleh Allah. Tetaplah baca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Nah, ada orang umurnya baru 58 tahun. Dokter spesialis bedah kepala. Itu umur 58 lah pikun. Bapak-bapak, ternyata beliau walaupun dokter spesialis kan bareknya belajar sekolah itu tidak pandai baca Quran. Jadi jangan disibukkan dengan ilmu dunia saja pekerjaan kita ini. Berorientasilah dengan ayat Allah Al-Quran. Ibu-ibu dan bapak-bapak, surah nomor 23 ayat 99 dan ayat 100. Kemudian ada hadis Nabi tadi. Kita baca artinya. Hingga apabila datang malaikat maut kepada orang kafir. Kalau malaikat maut datang ke manganya tuh. Akan mencabui angok. Ya kan? Kata orang kafir tadi, qala rabbirji'un. Berkata dia, kembalikan kesehatan saya normal seperti biasa. Jangan matian nambo dulu antum kasihnya. Qala mengeceknya rabbirji'un. Jadi membananya jangan dimatian saat itu. Nyo jawe de Allah kamanga waang. Tapi itu tidak ada dalam Quran kamanga waang. Ya kan? Tapi andaikan terjadi serupa itu, la'alli, ya kan? Kata orang kafir tadi, semoga aku a'malu saliham fima taraktu. Semoga ambo dapat balik menebus amal-amal saleh yang tertinggal, yang seharusnya dulu ambo kerajokan kutiko ambo sehat wal afiat, tapi ambo pajudi padu ayam, ya kan, mengecean suara azan sama jogonggongan anjing, ya kan, banyak kerajo ambo nan salah. Jadi kini ambo sadar, ambo kabawali melakukan amal-amal saleh, manjapui nanta tinggal tarak tu nan ambo tinggalan dulu. Ya kan? Apa kata Allah kepada orang tadi? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha, yang engkau ucapan itu, kalimatun huwa qailuha, tu pamanih-manih mulut setunya. Yang menciptakan kamu itu saya. Bagaimana karaktermu, sifatmu, tabiatmu, parangaimu, saya tahu benar, kata Allah. Andaikan saya sehatkan kamu kembali, kemudian engkau hidup seperti biasa, dan engkau kecean tadi bohong setunya. Parangai lamo ang tu balik kecil. Itu. Makanya tidak bisa permohonan ini dikabulkan oleh Allah. Apa jawab Allah sesudah itu? Wa min waraihim, di depanmu sudah saya sediakan barzakhun, kubur, yang engkau akan tinggal di sana setelah mati, ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Nah, pertanyaannya, hari kiamat sarantak jo hari berbangkit atau badaulu berkemudian? Kau ndak maca Quran si buyong. Ya. Samo kecilnya hari kiamat jo hari. Nah, ingin kena berang saya. Ini para. Hari kiamat itu hancurnya alam semesta ini. Iya kan?
kalau kita lihat orang pasaman nan tabanam nan mati itu itu pasti hari kiamat kecilnya. Padahal itu belum Baik tujuh orang karena malatui gunung Semeru. Orang nang karena itu kiamat hari katanya. Tapi hari belum kiamat. Ibu-ibu apa-apa Allah berjalan-jalan ke Semeru itu sajaknya melatui. Apa ilah gak sekali. Jamba puta-puta di kampung juga kan bau wirid wisata namanya. Iya kan? Atau bau ustaz. Mau ngaji sambil jalan tu. Ustaz kau biar lainnya lo mbak iya ndak minta ke jemaah lo sioto dong. Biar lainnya lo membayar tu. Ya kan? Ibu bapak yang terhormat, kece orang nalah balik sinan bantu itu jo Gunung Semeru tu, ndak ada perubahan. Tapi kalau kiamat nanti watakunul jibalu kal ihnil manfus. Seluruh gunung-gunung bertaburan seperti bulu ditiup. Dahsyatnya kiamat. Ayatnya banyak. Ya kan? Setelah itu apa? Izas sama fatarat. Apabila langit runtuh atau kiamat itu. Langit kok runtuh ke bawah. Ya kan? Sudah tahu lain. Wa idzal biharu fujirat. Seluruh air laut tumpah ke daratan. Ndak ada nan tinggi itunya Pak. Ndak ada nan tinggi. Yang paling tinggi hilang de ombak tu. Wa idzal kawakibun tatharat. Apabila bintang-bintang berjatuhan. Kalau bintang kan ketek-ketek nampak di mata tu. Bang kau ketek-keteknya kan? Nyo jauh tinggi. Tapi nyo menggarik-garik itu Pak. Karena nyo cahaya pula, api lo. Bahkan bintang itu yang kita lihat kecil itu ada besarnya 1 triliun kali besarnya matahari kita. Allahu Akbar. 1 triliun kali gadangnya matahari awak kok. Sadonya bintang di langit itu lebih bisa dihitung. Tidak. Bilanglah bintang di langit, papahlah kasih di pantai. Ahli matematik manapun tidak akan bisa menghitung bintang di langit itu karena banyaknya. Itu semuanya api. Jauh lebih besar dari matahari. Kece Allah, wa idzal kawakibun tasarat. Bintang-bintang itu berjatuhan. Nyoempok kampung jua, nyoempok pengamiran, nyoempok Limawani, nyoempok rumah Cibuyuang. Nyoempok rumah Ustaz Ristawar. Kok ada je rumah tu baru. Nyoempok. Dahsyat tak hari kiamat? Dahsyat. Tapi kita tak ada tu dulu bu. Itulah keberuntungan awak jadi orang Islam, jadi orang beriman. Yang meninggal pas hari kiamat tu kafir sekali. Orang mukmin sudah dimatikan oleh Allah dengan angin lembut. Ya kan? Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau cahaya sudah tidak dolai. Direhab di Allah dulu. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, berapa lamanya? Allahul ladzi, tidak tahu tu tidak mencari Al-Quran itu mah. Ya kan? Tu mengkori Al-Quran. Ya kan? Iya betul. Sama sebuyung. Ya kan? Lain tak talonsong datuk mencari manpo tu. Mungkin lu batamu dia cari lah Al-Quran. Tu ndak batamu, kok lai batamu ndak tahu artinya. Kemudian tak tahu artinya tu tak jaleh dah. Dalam surat Sajadah tadi je tu banyak yang lain mah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fi sittati ayyam. 6 masa. Yang semasa itu kata orang astronomi 1 miliar tahun. 6 masa
6 miliar tahun baru bumi itu ideal untuk dihuni. Jadi kun fayakunnya 6 miliar tahun. Sebab ketika diciptakan itu pecah, dia panas. Sama jo basi dibakar orang di Sungai Puak. Kalau panas itu tanahnya barulah bisa dihuni alun. Didinginan dia Allah jo air. Makanya Allah menyebut dalam Quran yang makhluk hidup ini semuanya berasal dari air, termasuk awak. Wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu mimma immahin. Dimulai kejadian manusia itu dari tanah, dan dari tanah tu bana cik Nabi Adamnya. Nan Siti Hawa lah dari tulang rusuknya. Nan awak mimma immahin. Kemudian dilanjutkan kejadian manusia itu dari air yang hina, mimma immahin. Jadi awak dari air. Tunggu manusia aku kalau lama kerajo lama mengecek nyo awi, tunggu dia lagi haye. Lama di dalam kubur tu bara sampai hari berbangkit. Lah kiamat lah rusak dipelokan di Allah balik baru dikeluaran awak. Sarantak keluar tu berbunyi lo trompet nan kedua. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, ibu-ibu dan bapak-bapak, awak orang mukmin ditanya aja dalam kubur tu, iyo. Sebab ada ayatnya, gadang awak membuat dosa dicatat ya Allah, ketek membuat dosa dicatat ya Allah, gadang membuat palo dicatat, ketek dicatat. Semuanya itu walaupun sebesar biji zarah akan diperhitungkan. Jadi tidak ada kita yang terlepas dari hisab itu kecuali orang syahid. Orang syahid masuk surga tanpa hisab. Awak kalau tahu lah, entah mati syahid, entah segala tidak jalan tak. Ya kan? Tapi berusahalah kita jadi orang baik. Yang baik itu pasalasannya dari Allah juga yang baik. Kita taruhin juga hadis tadi. Ketika mayat terbaring di dalam kubur, disuruh oleh Allah malaikat menanya, "Idza utiya min qibali ra'sihi." Ketika malaikat datang untuk mengazab kepalanya, dafa'atut tilawatul Quran, dibela oleh bacaan Al-Qur'annya. Ibu-ibu tadi sudah salat tahajud, lagi baca Quran. Seindah-indahnya 3 ayat saya, atau 3 surah pendek. Kemudian usahakan setiap hari menghafal Al-Quran. Tiada hidup, tiada waktu, tiada menit dan detik tanpa membaca Al-Quran. Ya kan? Karena kita didatanginya, dibelanya ketika di kepala kita akan diazab. Dibela oleh bacaan Al-Quran itu. Agunonyo Al-Quran dihafal. Kalau jampang mata awak rabun tiba-tiba butuh, bisa tak? Bisa. Ana ni bu gelengan. Bisa mata awak tu rabun tiba-tiba. Lebih-lebih orang penyakit gula pak. Ku indak giginya habis. Ku indak kakinya potong-potong dikarik busuk. Ku indak kanai ginjal. Ku indak stroke. Kalau indak mata butuh. Itu bayunya sakit gula. Nya dua sakit gini nya, sakit gula ojek, sakit gila ojek. Banyak. Jadi kalau mata kita buta tiba-tiba, ayat yang sudah hafal itu segitu ulang-ulang baca. Sekarang walaupun awak tidak butuh, banyak dia awak hafal ayat Quran. Jalan kau kan macet segini. Banyak orang kalau tidak berhubungan dengan Allah dalam situasi jalan yang sempit itu, sumpek, inyo kalamihan. Kadang-kadang tidak ba'a-ba'anya dia orang, cumanya tak kajui saya, hanya kecil orang baru. Tak kajuinya tu, baru kecil orang yang melintir. Itu orang tidak baca Quran tu.
Ya kan? Kalau orang baca Quran tak akan bicara begitu. Sebab kalau disabui orang baru, orang yang disabui kata orang baru tu sama bentuk aja awak. Dan tukang sabui ala. Baru pula. Tapi kalau kita membaca Al-Quran di atas mobil itu sedang nyetir, hati kita akan tenteram. Di atas motor juga begitu. Pendek saja di ayat Qurannya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Atau inna a'tayna kal kausar. Jan kata-kata lain disebut dia tu. Kunda istighfar, kunda zikir. Malah mendaki seoto tu disuruh awak membaca Allahu akbar. Menurun subhanallah. Mendata pokoknya kata-kata yang baik yang menghubungkan diri kita dengan Allah. Apakah kaum muslimin Al-Quran itu ada fungsi yang lain? Cie huruf 10 palo. Ibu-ibu Allah metong alhamdulillahirabbil alamin sajak dari alif tu sampai nun di belakang berapa hurufnya? Ambo bertanya, selalunya ambo ndak lu pernah metong. Iya kan? Sapul cie huruf tu 10 palo. Dan kemudian Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Obat penawar dan rahmat. Bu, ada orang lah di lapik ketiduran saya dirawat di anaknya. Daging lah habis, tinggal tulang saja. Tak bisa kama-kama. Buang air di barasian sedih anak senang dia lejo peralak. Tapi setiap kawannya datang, padahal umurnya sudah 93, tentu dinya wajah. Siano ya. Maafkan ambo yang bola sakit-sakit aja. Si anak senatang tahunya. Yang daun dan tahu je nyola dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena dia rajin baca Quran. Jadi memorinya itu disehatkan oleh Allah. Tetaplah baca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Nah, ada orang umurnya baru 58 tahun. Dokter spesialis bedah kepala. Namanya tidak kita sabuian. Iya kan? Kalau disabuian namanya gaji elanya. Itu umur 58 lah pikun. Nah, ambo diundang dek kesatuan pengajian tu ke rumah beliau mana mengaji, hanya kecil lah dana. 58 tahun umur apa baru Pak Ustaz. Tapi kul. Buang ye kete, saya duduk di kursi gua, tapi anu saya tu enggak tahunya. Ya kan? Bapak-bapak ternyata beliau walaupun dokter spesialis kan bareknya belajar sekolah tu tidak pandai baca Quran. Jadi jangan disibukkan dengan ilmu dunia saja pekerjaan kita ini. Berorientasilah dengan ayat Allah, Al-Quran.